Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat sore. Bertemu lagi bersama aku, Sania, di podcast Turais, Tukar Cerita bareng Prodi MRS. Nah teman-teman, hari ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial dan luar biasa banget dari Kaprodi MRS, yaitu Bu Nurul. Halo Ibu Nurul, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Selamat malam semuanya. Selamat malam juga Ibu. Ya. Nah Ibu, sebelumnya Ibu boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu? Ya, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua, salam sejahtera. Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat ya. Ya, sebelumnya saya memperkenalkan diri dulu. Saya ketua program studi di manajemen rumah sakit ya. Untuk pendidikan saya untuk S1-nya itu di Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Ars Internasional. Untuk S2-nya itu ilmu hukum ya di Universitas Islam Bandung gitu. Terus untuk pengalaman kerjanya itu kebetulan memang pernah di rumah sakit juga ya. Saya pernah menjabat sebagai manajer mediko-legal di salah satu rumah sakit di Bandung tentunya. Terus pernah juga bekerja sebagai perawat di pusat rehabilitasi narkoba ya. Kebetulan sesuai dengan program studinya hukum kesehatan. Waktu dulu memang belum berniat ya untuk mengambil magister hukum kesehatan, tapi memang terkait dengan ilmu itu gitu. Jadi saya pernah bekerja juga di klinik biotes juga gitu, dan sekarang di Politeknik Piksi Ganesha ya gitu. Nah, sesudah Ibu perkenalkan diri, boleh kita langsung saja ke pembahasan sesuai dengan tema hari ini, yaitu pengenalan Prodi MRS dengan topik yang gak kalah seru dan menarik, yaitu Let's Get to Know MRS More Closely. Oke, kita langsung saja ke pembahasannya. Nah, menurut Ibu nih, apa itu Prodi MRS dan apa mata kuliah unggulan di Prodi MRS? Ya, jadi MRS itu program studi manajemen rumah sakit ya. Itu mempelajari manajemen yang ada di setiap bagian di rumah sakit. Manajemen itu apa sih gitu ya. Jadi sebetulnya untuk yang belajar MRS ini dia bisa mencakup ke seluruh bagian atau subbagian di rumah sakit, termasuk seperti misalkan administratif, terus bekerja sama dengan rekam medis, dengan gizi gitu ya, karena memang lebih luas cakupannya manajemen rumah sakit ini gitu. Lalu untuk mata kuliah unggulannya itu di sini itu ada epidemiologi kesehatan ya, lalu hukum kesehatan tentunya itu merupakan bagian dari mata kuliah unggulan juga, karena tidak semua program studi kesehatan dia mempelajari hukum kesehatan ya. Kebanyakan seperti etika gitu, kalau itu sih sudah umum, tapi kalau hukum kesehatan ini dia memang mempelajari lebih spesifik ya, keterkaitannya dengan administrasi rumah sakit itu nanti menghindari hal-hal seperti malpraktek administratif ya, karena kan selama ini yang kita tahu hanya malpraktek medis saja. Ternyata di lapangan itu banyak terjadi malpraktek administratif gitu, dan ini yang terjadi atau yang banyak dilakukan oleh para administrator rumah sakit gitu ya. Nah itu makanya kenapa pertimbangannya hukum kesehatan itu juga merupakan salah satu mata kuliah unggulan di program studi ini. Lalu statistik rumah sakit ya, itu juga mempelajari
statistik untuk nanti ketika mahasiswa itu terjun ke lapangan gitu. Dan memang ada beberapa juga mata kuliah unggulan lain itu di kami ada 9 mata kuliah unggulan yang memang banyak gitu ya, banyak diminati oleh para mahasiswa prodi ini gitu. Nah, tadi ada salah satu mata kuliah unggulan yaitu hukum kesehatan. Menurut Ibu, hukum kesehatan yang ada di Indonesia sudah diterapkan dengan baik atau belum? Ya, kalau menurut saya sih tergantung dilihatnya dari sudut pandang yang mana ya. Hukum kesehatan itu kan memang dibagi menjadi 3, hukum administratif, terus hukum malpraktek medis, dan ada satu lagi itu hukum tentang surat menyurat ya. Jadi kalau dibilang sudah baik atau belum, jawabannya adalah belum sempurna lah gitu. Kalau baik sih mungkin sudah ya dalam beberapa hal, tapi untuk sempurna memang kita masih belum bisa sesempurna negara-negara tetangga yang sudah berkembang ya. Maksud saya yang sudah maju, karena kan kita masih tergolong negara berkembang ya. Jadi ya sedikit-sedikit lah kita menerapkan hukum kesehatan untuk menjadi hukum yang lebih sempurna gitu. Kita sebagai mahasiswa, apakah khususnya mahasiswa MRS nih, apakah mempunyai peran penting terhadap hal malpraktik seperti itu, Bu? Tentu, jadi begini, kalau untuk administrasi rumah sakit itu memang kebanyakan itu malpraktek administratif ya, karena kan terkait dengan administrasi rumah sakit. Kalau dibilang malpraktek medis itu lebih banyak memang praktisi di rumah sakit seperti misalkan dokter dan sebagainya. Tapi kalau bagian administrator itu dia lebih ke malpraktek administratif gitu. Jadi seperti misalkan surat izin kah atau tentang surat menyurat kah gitu ya. Lalu di lapangan itu atau di rumah sakit itu sejauh ini untuk para administrator rumah sakit ya tadi, jadi banyak yang ada yang masuk ke gugatan itu adalah malpraktek administratif gitu. Memang kalau berbicara masalah hukuman sih sejauh ini belum ada yang sampai masuk bui setahu saya ya. Tapi kalau untuk pembayaran ganti rugi itu memang sudah ada gitu. Jadi kenapa terkait tadi mata kuliah hukum kesehatan itu salah satu mata kuliah unggulan, karena kita meminimalisir malpraktek administratif yang nanti kemungkinan akan terjadi. Ya mudah-mudahan tidak ya, tapi kan kita nggak tahu gitu bakalan apa yang akan terjadi nanti di kedepannya begitu. Nah, tadi kan kita sudah membahas tentang apa itu prodi MRS, lalu mata kuliah unggulan di MRS itu apa saja. Nah, selanjutnya menurut Ibu apa saja sih keunggulan yang ada di prodi MRS? Keunggulannya itu jadi memang kalau untuk manajemen rumah sakit itu ya dia lebih luas ya, cakupannya itu lebih luas, dia lebih bisa masuk ke seluruh bagian administrasi rumah sakit, lalu banyak sekali pihak-pihak yang yang dibutuhkan gitu. Maksudnya administrator rumah sakit ini bisa disimpan di seluruh bagian yang ada gitu ya. Tidak hanya di rumah sakit saja, di unit pelayanan kesehatan pun seperti misalkan di puskesmas atau LSM sekalipun itu membutuhkan administrator gitu ya. Jadi memang kalau ditanya lapangan kerjanya apa sih Bu gitu, ya saya jawab amat sangat luas, di bidang-bidang manapun dibutuhkan gitu administratif gitu. Kendala di program studi MRS itu apa sih Bu? Kalau berbicara kendala memang
Sejauh ini belum banyak orang yang tahu ya, seperti misalkan administrasi rumah sakit itu ditempatin di mana ya gitu cocoknya gitu. Karena kan kayaknya cuman filing aja gitu ya, itu mah di bagian tidak perlu administrasi rumah sakit juga bisa gitu ya. Memang kendalanya itu banyak yang belum tahu sejauh mana para administrator rumah sakit ini membantu gitu ya, membantu untuk berjalannya manajemen gitu di rumah sakit. Nah, makanya kenapa di program studi manajemen rumah sakit ini terdapat 11 keunggulan pekerjaan yang hanya para administrator rumah sakit saja yang bisa melakukan itu gitu. Upaya apa untuk lebih bisa mengenalkan prodi MRS ke kalangan mahasiswa, Ibu? Kalau ini lebih ke promotif ya. Jadi upaya yang dilakukannya itu memang lulusannya itu dia memberikan banyak testimoni, seperti misalkan saya di rumah sakit ini bekerja banyak di bagian filing gitu ya. Jadi memang kalau ditanya upaya itu salah satunya adalah kami promotif gitu ya, mempromosikan prodi MRS ini. Lalu yang kedua, bekerja sama dengan stakeholder atau bekerja sama dengan para lulusan yang dia sudah bekerja di beberapa unit pelayanan kesehatan yang memang amat sangat merasa dibutuhkan gitu. Nah, Ibu kan memegang prodi MRS, sedangkan gelar Ibu itu Eskep MHkes. Nah, selain menjadi dosen, apakah Ibu seorang praktisi kesehatan? Iya, betul. Dulu memang sebelum menjadi dosen saya pernah yang tadi menjadi manajer mediko-legal ya, kerja di rumah sakit, memegang segala persoalan yang terkait dengan mediko-legal gitu di rumah sakit. Jadi lumayan pelik lah gitu. Kalau ditanya apakah Ibu seorang praktisi, sebelum menjadi dosen. Kalau sekarang memang saya lebih fokus 100% untuk mengabdikan diri sebagai seorang tenaga pengajar gitu. Ya, berarti Ibu salah satu dosen pengajar di Politeknik Piksi Ganesha. Nah, apakah di universitas lain Ibu mengajar sebagai seorang dosen? Apakah gimana, Bu? Betul, kalau sekarang memang saya terdapat beberapa tempat mengajar, tapi lebih difokuskan ke Politeknik Piksi Ganesha gitu. Nah, kesimpulannya program studi MRS ini adalah salah satu program studi yang ada di Politeknik Piksi Ganesha. Ruang lingkup kerjanya pun cukup luas yang ada di rumah sakit, yaitu seperti di rumah sakit, puskesmas, LSM, dan unit kesehatan lainnya. Nah, prodi MRS ini pun lebih menitik beratkan kepada manajemen administratifnya yang ada di unit pelayanan kesehatannya. Nah, teman-teman yang sudah tamat SMA atau yang baru tamat SMA atau SMK boleh banget nih untuk daftar dan gabung di prodi MRS ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Kaprodi MRS yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir di podcast kali ini. Ya, sama-sama ya. Nah, teman-teman, sampai di sini podcast kita kali ini. Sampai berjumpa di podcast selanjutnya. Dadah.